Adapun tujuan dari percobaan lensa cekung dan lensa cembung yaitu yang pertama, untuk menyelidiki sifat pembiasan cahaya pada lensa cekung, lensa cembung, dan lensa gabungan. Yang kedua yaitu untuk mengamati dan menggambarkan dengan tepat sifat-sifat bayangan. Yang ketiga, untuk memperoleh hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak fokus lensa cekung dan lensa cembung. Adapun alat dan bahan pada percobaan lensa cekung dan lensa cembung adalah sebagai berikut. Yang pertama ada catu daya. Di sini catu daya berfungsi sebagai pengatur tegangan. Kedua ada meja optik. Di sini meja optik digunakan sebagai tempat untuk melihat bayangan. Yang ketiga ada rel presisi. Di mana rel presisi di sini berfungsi untuk mengukur jarak benda dan bayangan. Keempat yaitu tumpukan berpenjepit. Di sini berfungsi untuk meletakkan lensa. Kemudian ada lensa cekung. Di sini lensa cekung berfungsi sebagai objek pengamatan. Kemudian ada lensa cembung. Di sini lensa cembung berfungsi sebagai objek pengamatan. Kemudian ada lampu bertangkai 12 volt dan 18 watt. Di sini berfungsi untuk sebagai sumber cahaya. Selanjutnya kabel penghubung merah dan hitam. Di sini berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan catu daya dengan lampu. Dan yang terakhir yaitu diafragma anak panah. Di sini berfungsi sebagai objek pengamatan. Prosedur kerja, di mana terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, menyelidiki sifat pembiasan pada lensa cekung dan lensa cembung. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, membuat garis tegak lurus pada kertas HVS. Ketiga, meletakkan lensa cekung di tengah-tengah garis tegak lurus. Meletakkan laser di depan lensa. Kemudian menggambarkan sinar-sinar datang dan sinar bias yang telah dihasilkan. Lakukanlah hal yang sama pada lensa cembung. Yang kedua, lensa gabungan. Pertama, meletakkan lensa cekung dan lensa cembung yang disatukan tepat di tengah garis normal yang saling tegak lurus. Menyalakan laser dengan 3 sinar keluaran. Setelah itu, menandai berkas sinar datang dan sinar bias. Kemudian menggambarkan lensa cekung dan lensa cembung. Terakhir,
menggaris sinar datang dan sinar bias dengan menggunakan penggaris. Menyelidiki sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung. Langkah pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian, mengambil gambar alat dan bahan. Selanjutnya, merangkai alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah itu, menghubungkan catu daya dengan lampu dan mengatur tegangan sebesar 9 volt. Kemudian mengatur jarak dari diafragma ke lensa sebesar 0,15 meter. Langkah selanjutnya, menggeser meja optik maju atau mundur hingga terbentuk bayangan yang tajam dan jelas. Mengulangi langkah yang sama dengan jarak benda sebesar 0,25 meter dan 0,35 meter. Untuk data pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut, di mana untuk jarak benda sebesar 0,15 meter menghasilkan jarak bayangan benda sebesar 0,335 meter dan membentuk sifat bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Untuk jarak benda sebesar 0,25 meter dan 0,35 meter diperoleh berdasarkan langkah yang telah dilakukan. Analisis data terbagi menjadi 3. Yang pertama, penentuan jarak fokus lensa. Bagian pertama tanpa ralat, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, yang dimana S adalah jarak dari benda ke layar dan S aksen adalah jarak dari lensa ke layar. Kemudian bagian kedua dengan ralat, yang dimana delta S dan delta S aksen adalah nilai mistar, yaitu sebesar 0,0001. S adalah jarak benda ke layar, X aksen adalah jarak dari lensa ke layar, dan F adalah jarak fokus lensa tanpa ralat. Bagian ketiga menentukan KSR atau kesalahan relatif, yaitu delta F per D dikali 100%, yang dimana delta F adalah jarak fokus lensa dengan ralat dan F adalah jarak fokus lensa tanpa ralat. Bagian terakhir menentukan FC atau jarak fokus sebenarnya, yang dimana rumusnya adalah FSZ sama dengan F plus minus delta F, yang dimana F adalah jarak fokus lensa tanpa ralat dan delta F adalah jarak fokus lensa dengan ralat. Analisis kedua, menentukan perbesaran lensa. Bagian pertama tanpa ralat, yaitu M sama dengan mutlak S per S aksen, di mana S adalah jarak dari benda ke lensa, sedangkan S aksen adalah jarak dari lensa ke layar. Kemudian bagian kedua dengan ralat, di mana delta S dan delta S aksen adalah nilai NST mistar, yaitu sebesar 0,0001. S adalah jarak dari benda ke lensa, S aksen adalah jarak dari lensa ke layar, dan M adalah perbesaran lensa tanpa ralat yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu sebesar 2,23 kali. Bagian ketiga menentukan KSR atau menentukan kesalahan relatif, yaitu delta M per M dikali 100%, di mana delta M adalah
perbesaran lensa dengan ralat, sedangkan M adalah perbesaran lensa tanpa ralat. Terakhir, bagian keempat, menentukan M-shape atau perbesaran sebenarnya, di mana rumusnya adalah M-shape sama dengan M plus minus delta M, di mana M adalah perbesaran tanpa ralat dan delta M adalah perbesaran dengan ralat. Analisis ketiga menentukan daya lensa di mana terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama tanpa ralat yaitu P sama dengan 1/F, di mana F adalah jarak fokus lensa. Bagian kedua dengan ralat, di mana rumusnya yaitu delta P sama dengan 1/S kuadrat dikali delta F, di mana S kuadrat adalah kuadrat dari jarak benda ke lensa dan delta F adalah jarak fokus lensa dengan ralat. Bagian ketiga menentukan KSR atau kesalahan relatif, di mana rumusnya adalah delta P per P dikali 100%, yang dimana delta P adalah daya lensa dengan ralat dan P adalah daya lensa tanpa ralat. Bagian keempat menentukan P-shape atau daya lensa sebenarnya. Rumusnya yaitu P plus minus delta, yang dimana P adalah daya lensa tanpa ralat dan delta P adalah daya lensa dengan ralat. Kesimpulan pada percobaan lensa cekung dan lensa cembung yaitu yang pertama, sifat pembiasan pada lensa cekung yaitu divergen atau menyebarkan cahaya. Sifat pembiasan pada lensa cembung yaitu konvergen atau mengumpulkan cahaya. Sedangkan sifat pembiasan pada lensa gabungan yaitu sejajar, karena mengalami 2 kali pembiasan yaitu pada lensa cembung dan lensa cekung, sehingga menghasilkan berkas sinar datang sama dengan berkas sinar keluar. Kedua, sifat bayangan pada lensa cembung yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika jarak benda lebih kecil daripada jarak bayangan, maka sifat bayangan yang terbentuk akan diperkecil. Jika jarak benda lebih besar daripada jarak bayangan, maka sifat bayangan yang terbentuk akan diperbesar. Sifat bayangan pada lensa cekung yaitu maya, tegak, dan diperkecil.